lo ada satu masalah, lo obrolin terus sampai hangat. Anggapannya berantem yang buat nyari solusi ya, buat nyari jalan tengah, buat nyari pengertian. Abis berantem kayak gitu pasti langsung erat. Karena spark itu menghangatkan dan menyatukan. Berantem itu merupakan suatu kesempatan buat to get to know your partner better. Nggak nyaman, it is. Tapi kalau balik lagi ke apa ya, mungkin bisa dibilang prinsipnya personal development atau human development gitu. Ya justru kita akan grow ketika dari ketidaknyamanan. Ketika kita belajar untuk berproses, menikmati struggle-nya itu, lama-lama kita nggak butuh buah manisnya. Hasilnya udah nggak penting lagi. Kalau kita udah jalanin prosesnya secara happy, willing gitu, jadi happy, udah nggak bakal mikirin outputnya lagi sih. Ya, nah jadi controlled chaos itu sebenarnya bisa dilihat sebagai sebuah proses yang chaos, tapi kita willing untuk ngelakuinnya. Banyak yang orang nggak mau kayak menghindari chaos, akhirnya mereka create chaos within themselves secara nggak sadar. Atau malah bikin chaos lingkungannya dia, sekitarnya dia secara nggak sadar. Kalau selama ini kebiasaan lari dari masalah, ya mungkin udah saatnya lo coba hadepin gitu. Halo, selamat datang siang di Yes a Moment, Yaser and Anes at the moment. So kita lagi di Pulau Gili, Gili Air. Jadi kalau ada sedikit noise suara masuk, mohon maaf. So di podcast kita siang ini kita mau ngebawain tema tentang gimana caranya mengeratkan dan menghangatkan komitmen dan hubungan kalian berdua dari pacaran sampai nanti kakek nenek. Ya kita nggak mau sok tahu bahwa kita udah sampai kakek nenek ya belum. Kita belum sampai kakek nenek, tapi ini yang kita pelajarin dari kakek nenek kita yang juga udah awet gitu kan, yang pernikahannya berbahagia, kita belajar dari mereka, terus kita juga punya experience sendiri dan kita juga belajar dari teori-teori yang ada gitu. Nah, kalau versi aku untuk menjaga kehangatan itu, jadi oke, kita tarik dulu ke belakang sedikit. Jadi ada yang nanya, gimana sih cara menjaga sparks dalam hubungan gitu. Menjaga sparks dalam hubungan supaya tetap hangat, supaya ada sparksnya gitu. Nah, terus aku mikirnya gini, sparks kalau kita lihat nih dari analogi dari sebuah sparks itu kan dari api kan, pak gitu kan. Nah itu tuh tercipta dari apa sih? Dari gesekan gitu. Kalau dulu tuh pakai batu, cak, atau korek api batang, cak, ada sparknya, ada apinya gitu kan. Itu dari gesekan. Nah sama kayak kalau tujuannya mau create spark untuk sekedar kehangatan, bukan untuk membakar rumah tangga atau membakar hubungan, makanya kayak controlled chaos ini, jadi apinya cukup aja, makanya butuhnya spark atau api kecil, yaitu dari gesekan. Jadi gesekan ini bisa di-create kayak gimana sih? Contohnya kalau orang yang bingung nih, gesekan terus gue harus berantem. Enggak necessary tapi berantem juga nggak apa-apa. Berantem pun nggak apa-apa, tapi kayak lebih ke berbincang. Misalnya ada satu hal yang nyangkut, diobrolin, pasti ada friction di situ, ada gesekan, akan timbul spark. Tapi nggak apa-apa gitu. Tapi lo bayangin nih, lo ada satu masalah, lo obrolin terus sampai hangat, spark, tapi nggak berantem. Terus abis itu problemnya selesai, pasti tambah erat, iya kan? Tambah erat tuh setelah berantem. Anggapannya berantem yang buat nyari solusi ya, buat nyari jalan tengah, buat nyari pengertian. Abis berantem kayak gitu pasti langsung erat, karena spark itu menghangatkan dan menyatukan. Kayak kamu tahu karbit gak? Enggak. Kalau ada besi, gimana sih nyambungin satu besi ke besi yang lainnya? Kan dua-duanya keras nih, dua-duanya kaku, ya kan? Nah caranya disatuin harus dipanasin. Panas, terus nanti dia nyatu gitu. Jadi kalau ngomongin dari elemen gitu, spark itu kan berarti kan elemen api. Elemen api itu bisa membakar, bisa menghangatkan, dan bisa menyatukan. Kayak gitu. Itu kalau dari aku tuh. Dari analoginya ya. Jadi apinya juga harus dikontrol. Nggak harus besar, nggak harus meledak untuk membakar, tapi cukup hangat aja. Nah api itu sifatnya chaos. Gitu, api itu sifatnya chaos, nggak kemana-mana kan. Nggak ada tuh patternnya, misalnya kita api taruh di bakar kertas gitu kan, api paling kan kesini dulu, enggak kan, chaos dia nyebar gitu kan. Nah controlled chaos itu anggapannya kekacauan yang dikontrol, yang memang disengaja, tapi ada kekacauan kecil untuk menghangatkan, tapi tetap terjaga gitu. Makanya kayak friction dan spark itu sebenarnya bagian dari controlled chaos
yang sebenarnya tuh orang menurut aku cukup penting orang untuk ngerti ini sih, control chaos gitu. Jadi untuk menjaga kehangatan sebuah hubungan. Itu dari aku nih. Pondasi dulu bos. Kalau makan pagi-pagi kan kayak pondasi dulu nih bos gitu. Ini pondasinya. Gak apa-apa sih, nanti kita berkembang aja. Tapi kayak penting untuk kita lanjutin aku rasa dengan sebuah contoh nyata yang kita lakuin sendiri di relationship kita ya. Karena kan ketika kita membagikan sesuatu buat kita berdua kan itu penting bahwa emang kita udah ngejalaninnya. Meskipun sebenarnya gini sih, kayak semua orang mungkin punya pilihan. Aku mau ngecek, kamu kan goyang-goyang, fokusnya masih fokus gak? Oh masih, apa-apa? Ya. Terusin aja. Jadi kan misalnya kayak semua orang tuh punya lifestyle yang beda-beda gitu kan. Ini kita mau membagikan sebuah perspektif bahwa ini adalah salah satu prinsip yang mungkin bisa diadaptasi. Masalah benar atau enggak ya disesuaikan aja dengan masing-masing. Tapi ngelanjutin dari kamu, ngomongin soal anggapannya love atau di dalam love di dalam relationship ada love, ada intimacy, ada chemistry, ada spark tadi, whatever orang tuh nyebutnya apa, itu kan pasti buat masing-masing orang beda-beda kan. Tapi kayak yang pengen disampaikan di sini adalah api itu sebenarnya bisa bermanfaat kalau dia tidak berlebihan atau dia tidak kekecilan. Dan dipakainya dalam konteks apa gitu kan. Iya, sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Kita butuh api besar misalnya, gitu kan, nggak apa-apa dong. Berarti api besar sebenarnya nggak apa-apa, tapi sesuai kebutuhan dan emang itu yang lo mau gak api besar itu. Betul. Apakah memang itu sesuai kebutuhan atau enggak? Kalau misalnya kayak ngomongin soal spark, balik lagi setiap orang itu kan punya sparknya yang beda-beda ya. Friction dari kita sendiri deh gitu ya. Maksudnya kalau kita sendiri gimana deh kita ngejaga spark gitu ya. Kalau aku sih ngerasanya justru relationship kita itu tambah erat atau di-maintain-nya itu dengan cara berantem sih, tapi yang kontrol gitu. Jadi dalam arti misalnya kayak ada sebuah isu nih, terus bayangin kita discuss. berpodcast gini tapi ada berantem-berantemnya yang kalian nggak tahu. Iya kan? Iya kan? Nanti ya di suatu ruang kalau kita bisa bikin acara gitu baru kita tampilin. Tapi let's say we have an argument gitu. Pasti kan aku mungkin punya prinsip yang berbeda, dia punya prinsip yang berbeda. Aku punya belief yang berbeda, dia punya belief yang berbeda. Persepsi yang berbeda juga, emotions yang berbeda juga, dari latar belakang yang berbeda juga. Jadi ketika misalnya kayak terjadi sesuatu gitu kan, ya penting untuk sebenarnya bukan cuma sekedar kayak nyari solusi aja, maksudnya kayak fokus ke solusinya aja, tapi juga penting untuk misalnya kayak membuat si pasangan ini tuh merasa dilihat, merasa didengar gitu. Kayak misalnya aku melakukan sesuatu, kan kadang-kadang sering juga ya misalnya kita kalau berantem gitu kan, sering kayak aku agak ya udah solusinya gini aja, padahal sebenarnya mungkin buat kamu kayak you don't need solution straight away gitu, kamu cuma pengen kayak feelings kamu di acknowledge gitu kan, kamu cuma pengen kayak it's okay atau apa gitu, kayak ada konfirmasi dari aku gitu, yang I'm giving you attention, I'm giving you my time, tapi ternyata saat itu mungkin karena aku misalnya keburu-buru atau misalnya aku lagi nggak fokus, jadi aku cuma mikir kayak udah solusinya apa nih gitu, padahal sebenarnya di perdanda tuh ada hal yang pengen kamu sampein gitu. Jadi menurut aku personally, berantem itu merupakan suatu kesempatan buat to get to know your partner better. Karena kalau kita reflect lagi ya, dari zaman kita pacaran kita berantem sering banget gak sih? Banget kan? Iya. Tapi berantem bukan buat salah-salah. Ya ada sih dikit kepleset-pleset kayak ini masih adjustment kan gitu. Tapi ada sih. Ada kali mungkin bisa dibilang ya sehari sekali itu pasti ada gitu. Iya. Tapi kalau awal-awal. Tapi lama-lama kalau kita udah nyambung, kita tahu kayak pasangan kita tuh seperti apa, orangnya gimana gitu. Jadi kita akhirnya bisa dalam tanda kutip maintain dia untuk jadi lebih adem ayem nih gitu. Jadi apinya hanya muncul sesekali ya tadi untuk spark tadi gitu, dan bisa dibilang sekarang kita berantem seminggu sekali kali ya gitu. Iya gak sih? Iya. Ada aja sih. Iya pasti ada aja, dan hidup itu kan penuh dengan something unknown yang bisa aja kita melakukan sesuatu berdasarkan latar belakang masing-masing berbeda gitu. Jadi aku rasa satu gitu ya, contohnya tadi berantem itu merupakan salah satu cara buat kita menjadikan itu sebagai kesempatan untuk make it a spark gitu kan. Iya, make it a spark, know each other. Iya. Nah sama aku mau bagiin satu tips lagi sih kalau buat aku ya, maksudnya kayak aku tuh orangnya besar di sebuah lingkungan yang seremonial banget gitu. Jadi kayak
misalnya ulang tahun itu harus ada seremoni gitu kan. It doesn't have to be big party or anything gitu, tapi kayak yang penting ada kue, ada apa gitu. Showing care-nya dengan big days kayak gitulah, seremonial. Nah, Yaser tuh beda banget gitu. Dia di keluarga itu nggak seperti itu gitu Ya, kan. kita nggak ngerayain ulang tahun. Bukan Betul. kita sih, aku lebih Kamu. mungkin keluarga aku ada yang kayak gitu, tapi aku sendiri kayak aku nggak ngerayain ulang tahun. Ya aku nggak suka perayaan. Nah, beda banget kan. Aku besar ditumbuh di keluarga perayaan dan aku suka perayaan. Kalau si Yaser mungkin enggak gitu. Jadi akhirnya salah satunya jalan tengah yang akhirnya kita ambil itu adalah, kalau buat aku kadang-kadang misalnya aku lagi pengen apa ya, lagi pengen momen quality time berdua nih gitu. Ya ini juga quality time, tapi quality time yang emang bener-bener enjoying each other's companion misalnya gitu. Jadi salah satunya misalnya kayak kita makan yuk gitu. Terus makannya waktu itu kita ke sebuah cafe yang ada live music jazznya gitu. Dan emang kita pertama kali ngedate itu adalah di jazz club gitu kan. Jadi kayak every time I hear or dekat dengan jazz tuh selalu kayak ada sense of romanticization dari pengalaman masa lalu gitu. Nah waktu itu akhirnya yang aku lakukan adalah aku bilang aku pakai baju rapi gitu. Terus kata Yaser kayak, kok kamu rapi banget, cantik banget. Iya dong, kan kita mau date night gitu kan. Jadi kayak aku menjadikan itu sebagai sebuah seremoni buat aku sendiri. Masalah Yaser iya apa enggak ya udah serah dia, kasarannya gitu kan. Tapi karena akhirnya aku kayak, ayo kan aku mau ngedate sama kamu gitu. Dan akhirnya kayak Yaser waktu itu mau pakai baju bagus juga gitu. Dan akhirnya ya udah kita udah kayak, maksudnya kayak kita going out ngedate aja gitu. Dan aku rasa penting sih, maksudnya untuk masing-masing dalam relationship gitu kan, menentukan bukan cuma yang sekedar tadi berantem kan, ibarat kata kan si chaosnya gitu kan, chaos yang kita kontrol. Tapi kayak misalnya nih untuk kita experiencing something gitu kan, untuk menghangatkan, mungkin gak harus sepanas api, tapi untuk menghangatkannya misalnya kayak aku punya si date night itu gitu. Nah mungkin itu aku rasa 2 contoh sih yang aku mencoba explain dari experience kita kali ya. Kalau dari kamu, dari experience kita sendiri, ada yang bisa dibagiin nggak? Controlled chaos. Ya. Traveling. Kenapa? Traveling itu kan chaos. Mau seapapun lu ngeplan traveling, kecuali pakai tour guide apa, nah ini traveling berdua. Mau ngeplan apa, pasti di lapangan pasti ada yang nggak ini kan. Ya. Tapi gimana? Nanti keluar tuh karakternya masing-masing tuh. Kalau misalnya jadi gini, kenapa sih Yaser kok kayaknya obses banget sama chaos? Aku suka chaos karena itu bisa satu nempak karakter kita. Terus karakter aslinya tuh anggapannya keluar dan akhirnya bisa kita lihat dan bisa kita adjust akhirnya gitu. Jadi kalau gampangnya misalnya kalian pacaran, cara ngetes kalian cocok apa enggak, compatibility, walaupun compatibility pun bisa diasah ya. Bisa diasah along the way, tapi kalau misalnya mau ini cara cepatnya nih, traveling berdua tapi ke tempat yang tidak nyaman. Maksudnya bukan berarti ke dalam hutan juga, misalnya ke cowok sama ceweknya pun nggak tahu, misalnya belum pernah ke situ sama sekali gitu kan. Terus gimana dia nge-conduct sebuah traveling, itu kayak nge-conduct kehidupan sebenarnya. Nge-manage kehidupan. Nah itu sebenarnya environment yang controlled chaos menurut aku. Nggak membahayakan, maksudnya nggak bikin lo mati atau apa gitu. Ya dikontrol aja sesuai kemampuan masing-masing. Oh dia sukanya naik gunung Bromo, naik gunung Rinjani misalnya, tapi yang satu belum pernah, ya jangan Rinjani juga, cari tengah-tengah. Itu namanya control chaos gitu. Cari yang dua-duanya masuk dan kira-kira tapi di atas kemampuannya dia sedikit lah gitu. Biar itu nge-challenge karakternya dia untuk keluar gitu. Nah dari situ ya udah nih, misalnya kalau dulu tuh kalau temenan, kalau prinsip temenan, lu bakal tahu sifat temen lu kalau lu traveling bareng, kan kayak gitu kan sebenarnya. Atau kalau di saat lagi susah gitu kan. Apalagi susah segala macam. Iya, bukan mau ngajakin susah sih gitu, tapi gimana dalam keadaan sulit, kalian tuh bisa ngontrol diri nggak? Kalian tahu nggak apa yang kalian mau? Kalian bagaimana berkomunikasi? How you solve a problem? Banyak hal sih yang akhirnya memang bisa diambil dari situ. Itu control chaos lumayan. Metode ini bisa kalian coba saat pacaran, temenan, gimana kalian bisa conduct control chaos. Tapi aku mungkin mau nambahin perspektif dikit kalau dari aku ya. Kalau tadi kan dari kamu ibarat kata menganalogikan sebagai sebuah api.
Mungkin kalau aku anaknya literal banget, jadi kalau misalnya ditanya kayak chaos sounds chaos kayak chaos sounds bad gitu ya, sounds bad, sounds bad, sounds nggak nyaman. It is, tapi kalau balik lagi ke apa ya, mungkin bisa dibilang prinsipnya personal development atau human development gitu ya, justru kita akan grow ketika dari ketidaknyamanan. Sedangkan mungkin ini assumingly dan apa dari observasi sekitar kita, aku ngeliat di sekitar kita adalah memang ketika misalnya orang itu tidak grow karena mereka berada di zona nyamannya. Misalnya mereka udah punya ritual yang itu-itu aja gitu. Kayak oke, kalau misalnya weekdays kayak gini, kalau weekend kayak gini gitu. Dan selalu kayak gitu. Once mereka berada di sebuah situasi yang di luar dari biasanya, itu akhirnya membuat mereka panik karena mereka ngerasa kayak jangkarnya nggak ada gitu. Nah akhirnya mereka hal sesimpel itu aja itu bisa chaotic. Chaoticnya tuh maksudnya bisa menjadi hal yang malah merugikan gitu. Nah sebenarnya aku juga setuju dengan Yasir kenapa control chaos itu penting untuk diri kita sendiri ya. Sebelum ke relationship. Karena sebenarnya kayak even banyak hal yang kita misalnya nggak tahu gitu ya dari diri kita sendiri gitu. Kayak kita aja deh gitu. Kita berdua pun ketemu, alhamdulillah waktu itu di saat yang tepat. Dalam arti kayak kamu sudah berproses sendiri, setengah berproses, aku juga setengah berproses. Jadi sehingga saat kita nggak lagi di masa chaos-chaos banget, kita udah mulai mengkontrol chaos dalam hidup kita, kebingungan kita akan diri kita sendiri, akan quarter life crisis, akan gue tuh harusnya nikahin siapa dan segala macam, hidup seperti apa yang gue pengenin gitu-gitu kan. Sampai akhirnya kita waktu itu compatible, waktu itu kita pernah discuss ya, kita waktu itu pas ketemu tuh compatible-nya aku sekitar 60-65% sama kamu gitu kan. Kamu berapa waktu itu? Ya segitu juga lah. Segitu juga ya, oke. Nah sampai akhirnya, sampai setelah menikah pun sekarang gitu ya, compatibility kita akhirnya growing gitu. Yang aku ngerasanya sih udah growing jadi kayak 85%. Kalau kamu berapa? Ya sama. Lu gak ngiket doang kan? Enggak, ya bener-bener. Tapi nah itu ada ibarat kata adalah kayak sebuah sense bahwa justru ketika ada sebuah chaos gitu ya, maksudnya kita willing, secara open, secara willing untuk kayak oke, gue tahu nih gue berantem sama Yaser, tapi kayak berantem ini adalah sebenarnya berantem untuk bagus fondasi kita ke depannya gitu. Bagus untuk kalau misalnya kita nemuin hal-hal yang kayak gini lagi, kita jadi tahu kita abis itu harus ngapain. Karena Yaser ngerasanya gimana, aku ngerasa gimana, pikiranku gimana. Jadi kalaupun misalnya sekarang berantem gitu ya, atau misalnya kayak Yaser being a creative person, sharing ideasnya, terus kemudian aku misalnya with my brain yang kayak how to, gimana harus structure dan segala macam. Kadang itu it annoys you, tapi kayak aku bisa consciously speaking kayak tunggu, my brain works like ini nih seperti biasanya, tunggu ya gitu. Jadi mengantisipasikan sebenarnya apa yang kamu inginkan. Huberman sama Jordan B. Peterson waktu itu bikin nge-podcast berdua. Terus Huberman tuh ngejelasin kalau misalnya kayak yang membuat lo happy terhadap sesuatu itu adalah antisipasi sebuah proses, bahwa lo mengantisipasi bahwa gue akan dapetin itu. Jadi misalnya kayak ketika kita belajar untuk berproses, menikmati struggle-nya itu, lama-lama kita nggak butuh buah manisnya. Hasilnya udah nggak penting lagi. Kalau kita udah jalanin prosesnya secara happy, malah bukan jalanin proses secara happy gitu kan, willing gitu, jadi happy, udah nggak bakal mikirin outputnya lagi sih. Ya, nah jadi control chaos itu sebenarnya bisa dilihat sebagai sebuah proses yang chaos, tapi kita willing untuk ngelakuinnya. Kalau aku bisa translate itu ya. Jadi chaos it doesn't have to be an end result ataupun sebuah hasil gitu, tapi chaos bisa jadi prosesnya. Masalah nanti hasilnya gimana ya udah, tapi selama kita enjoy, kita willing, dan kita tahu that it was needed for a growth, akhirnya ya itu tadi hasilnya jadi nggak ya udah pasti it will be for the better lah apapun itu. Tapi yang penting kita enjoy dengan struggle-nya gitu kan. Jadi enjoying the struggle, the chaotic itu pun juga yang aku berat berat menghadapinya. Tapi once aku mencoba untuk lebih pasrah lagi gitu ya, kayak kadang-kadang aku bisa memilih secara conscious, kadang-kadang ada yang aku memang disuruh untuk berpasrah, berproses dalam sebuah chaos, ya udah ikutin aja. Itu sih mungkin tambahan dari aku, kayak
beberapa dots yang aku kepikiran untuk dikonekin. Yap. Dan banyak yang orang nggak mau kayak menghindari chaos, akhirnya mereka create chaos within themselves secara nggak sadar. Atau malah bikin chaos lingkungannya dia, sekitarnya dia secara nggak sadar gitu. Karena dia udah terlalu nyaman. Jadi badan kita, mental, fisik, emosional tuh butuh balance, order and chaos gitu. Kalau udah kebanyakan order banget gitu kan, stabil banget gitu. Mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau ya, butuh chaos gitu. Kalau lu nggak mau, ntar chaos itu datang sendiri. Either dari dalam, ngacak-ngacak dalam lo, atau lo ngacak-ngacak sekitar lo. Chaos itu pasti datang sendiri gitu. Jadi ya udah, sebelum datang sendiri mendingan disambut. Silakan datang, let's go ngobrol. Misalnya gitu, let's go do something kayak gitu loh. Jadi jangan dihindarin terus gitu kan. Kayak kemarin ada yang bilang, Kak, ada yang better fight or flight or freeze, ya tergantung. Tapi kalau misalnya ibarat kata lo selama ini kebiasaan lari dari masalah, ya mungkin udah saatnya lo coba hadepin gitu. Kalau misalnya you want to change for the better atau mau dapetin hasil yang berbeda, kan lo harus kesana ya. Dan ini aku kasih perspektif lagi. Orang yang udah terbiasa chaos pun harus butuh order. Misalnya nih, orang yang kebiasaan chaos biasanya begini, hidup gua kan berantakan, hidup orang tuh mesti berantakan juga. Ngelihat orang order tuh ke-trigger. Kayaknya dunia nggak adil. Lo harus merasakan penderitaan gua gitu. Padahal sebenarnya dia punya option untuk begitu juga gitu. Dia memproyeksikan kekeosan di dalam diri dia, gitu kan. Jadi ya udah, yang dilihat cuman harusnya chaos nih gitu. Padahal dua hal ini, order dan chaos tuh berkesinambungan satu sama lain. Order butuh chaos, chaos butuh order. Jadi ask yourself, kamu saat ini lagi berada di situasi yang seperti apa? If you sengaja put yourself always in a nyaman situation, mungkin kadang-kadang kita butuh chaos yang emang kita pilih. Ya gitu. Kalau chaosnya kalau kalian nggak siap sama chaos will come to you lah. And ready or not, you have to face it. Eventually. Either you make life or life makes you. Agree. Ya, hopefully sharing ini bisa memberikan perspektif buat teman-teman yang harusnya begini, harusnya begitu. Harusnya nyaman, harusnya nggak nyaman. Atau mungkin kalian punya persepsi masing-masing. Ya, kita mau berbagi perspektif tentang balance dan kesinambungan ya antara order dan chaos, bahwa aku sebagai orang order pun belajar untuk chaos dengan Yaser, dan Yaser yang chaos pun belajar untuk order dengan aku, dan malah our life is more beautiful after that ya. Gitu. Berwarna-warni lah. Nggak plain hitam atau putih doang, tapi warna-warni. Rasanya banyak, experience-nya banyak. Alhamdulillah. Insight-nya juga banyak. Alhamdulillah. Bersyukur. Ya, begitulah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, atau komen di bawah. Dan mungkin share ke teman kamu yang kayaknya bisa diajak ngobrol bareng perihal tema ini. Create a sparks between kamu dan teman, atau kamu kegebetan, pacar, or suami istri. Terus serah gitu. So yang mau request tema apa, silakan komen di bawah. Mohon dukungannya untuk pertumbuhan YouTube kita, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.